Ada anak SD rame tuh jalan. Dia mau kemana? Rame-rame. Ayo ikut. Ayo mas ikut sini, ayo ikut kita. Dia bilang gitu. Waduh, serem juga tuh. Saya mau nanjak deh gitu. Saya mau nanjak. Di sana aman nggak? Bentar lagi nggak kan gitu kan? Kita bahasa kalau naik gunung kayak gini. Bentar lagi nggak? Bentar lagi mas, bentar lagi. Ayo semangat. Biasa kayak gitu kan. Nah si anak-anak kecil ini dia pakai baju pramuka. Oh iya. Baju pramuka semuanya sama. Anak kecil sekitar 7 sampai 10 orang. Waduh. Dia ngajak, mas, ayo ikut saya mas, ayo ikut saya. Dia bilang gitu. Temen gue yang tahu ngelihat anak-anak SD itu, firasat gue nggak enak nih. Turun yuk, gitu. Dia ngajak turun. Teman gue satu lagi, lu apaan sih udah nyampe sini masa minta turun? Tanggung gitu lah. Ya. Kalau minta turun ya udah dari tadi lu nggak usah ikut gitu. Lu tinggal di base camp, kita naik berdua. Ya, halo semuanya. Selamat siang, pagi, sore, dan malam. Kembali lagi di Kamis Horor episode ke-37. Jadi pada episode kali ini, gue sudah kedatangan narasumber nih, yang dengar-dengar dia ini punya cerita mistis tentang di gunung-gunung gitu ya, Bang? Ya, betul. Oke. Dan menurut gue cerita dari dia sih, tadi ada beberapa sedikit dia cerita sebelum kita mulai. Menurut gue menarik banget sih untuk dibawain. Dan ya langsung aja bisa diperkenalkan diri dulu. Sebelumnya terima kasih juga nih Bang ya, Bang Malik dan tim belakang kamera yang sudah mengundang. Mudah-mudahan cerita ini manfaat lah. Ada ini. Kenalin, nama gue Wira. Dan gue baru pertama kali ketemu mereka berdua. Kira bikin ini, mudah-mudahan jadi manfaat buat pendaki-pendaki lain. Oke. Jadi tujuannya buat ngedukasi juga. Edukasi. Nah, jadi perjalanan gua pertama kali naik gunung itu tahun 2012 itu SMA kelas 2 atau kelas 3 ya, gua lupa. Kelas 2 kelas 3 deh. Nah, di situ awal mula gua suka banget sama gunung itu. Ada di SMA itu kayak ini, apa namanya? OSIS, Wapala begitu. Oke, pencinta alam gitu lah. Pencinta alam. Akhirnya teman gua nyaranin, udah ikut aja katanya. Pas gue ikut, gue nggak suka tuh sama pelatihan mereka. Sibuk kan, gue ke sekolah dulu, terus latihan ini. Nah, terus langsung gue pikir, ya udah kalau naik gunung nggak usah ikut organisasi, deh naik aja. Karena naik tuh gue gunung. Naik pertama kali gunung itu di daerah Banten, yang gunung-gunung biasa lah. Nah, akhirnya gue coba naik gunung yang di luar Banten. Gue pergi ke Lau itu di daerah Solo. Daerah Solo. Gue berangkat bertiga, itu September 2016-2017. September, janjian sama teman-teman, dan berangkatnya cuma 3 orang. Nah, perjalanan gue dari Banten, dari Merak, bis Merak, lanjut ke Jakarta. Dari ke Jakarta di Rambutan, itu kita kehabisan tiket. Nah, kehabisan tiket akhirnya jam sore ada malam tapi kereta bisnis. Akhirnya budget nggak sesuai, gue berangkat ke stasiun Tebet nyari kereta yang ekonomi masuk ke Purwakarta. Kalau nggak salah Purwakarta, naik bis dari situ baru ke Solo. Ke Solo nyampe jam 7 pagian, jam 6, jam 7 pagi di Solo, di stasiun gue lupa, Tritonoda apa gitu. Stasiun Solo. Akhirnya gue biasa packing, istirahat, makan, sarapan di situ. Lanjut ke ini pertigaan, gue lupa pertigaan apa yang kita naik elep dulu. Naik elep sekitar 15.000, 20.000 gue naik elep, nyampe jam 10 di situ. Di base camp itu gue lewat Candi Ceto ya, via Ceto. Gue masuk di base camp Simaksi, bayar, terus packing lagi. Akhirnya gue mutusin sama teman-teman karena kondisi hujan angin. Jadi hujan angin tuh kayak badai angin.
udah kita ngecamp aja dulu di sini di base camp. Oke, ngecamp di base camp maksud gua. Ngecamp di base camp sampai nunggu situasi cuaca baik, tidur di situ, bangun pagi jam 7 jam 8. Jam 7 jam 8 gua biasalah kayak packing lagi, makan lagi, nyebat lagi, ngopi lagi, naik itu sekitar jam 9 jam 10. Jam 9 jam 10 kita nanjak. Jalan masih biasa aja tuh, masih berdebu banget karena cuacanya panas waktu itu, kemarau. Berdebu, terus nyampe di pos 2. Jadi dari base camp ke pos 2 itu sekitar 2 jam. Jam 9 nyampe jam 11. Dari jam 11 di pos 2 kita ya udah ini aja camp dulu di sini. Maksudnya ngopi-ngopi dulu di sini, istirahat. Ngopi lagi, nyeduh mie lagi. Dari pos 2 ke pos 3. Karena target kita itu kita ngecamp di pos 5. Kita makan di pos 3 karena sumber air ada di pos 3 tuh waktu itu. Gara-gara teman gue banyak istirahatnya, terus kebanyakan nyebat, kebanyakan nyeduh mie, akhirnya di pos 3 sumber air itu jam 4 sore. Jam 4:30. Di jam 4:30 kita makan, ngisi air, ngisi perut segala macam, minum, ngopi lagi sampai jam 5:30 sore. Kita lanjut dari jam 5:30 itu ke pos 4. Ke pos 4 jam 8:30 malam. Nah, dari pos 3 ke pos 4 itu udah ada kerasa tuh. Teman gue bilang gini, gue berat nih gitu. Punggung gue berat. Kenapa? Lo kenapa? Gue berat. Berat apa? Gue bilang kan. Ya udah jelasin beratnya kenapa. Carry, kalau carry berat gue bawa deh gitu. Oke. Gue bawain carry, lu nggak usah bawa carry, nggak usah bawa logistik, udah biar kita aja yang bawa. Nggak usah, dia bilang. Dia bilang nggak usah. Tetep kekeh ngeluhnya berat. Ya udah istirahat dulu. Istirahat itu di pos 4 jam 9. Dari 8:30 ngobrol, dia berat jalan sedikit berat lagi. Kita mutusin ngecamp di pos 4. Udah kita camp di sini aja. Teman gua yang bawa carrier ngerasa berat itu, jangan dong, jangan di sini. Dia bilang gitu. Dia lembut bilangnya. Oke. Jangan di sini campnya, berat gua gitu. Dia bilang gitu. Ya lo kenapa beratnya gitu? Jelasin. Skip ya, skip. Dia bilang gitu. Skip. Teman gua, udah Wir, udah. Kita jalan, mau maksain jalan, teman gua nggak kuat. Gua sama teman gua, ya udah camp sini aja, nggak ada pilihan. Karena pos 5 itu sekitar 3 jam lagi. Sedangkan teman gua nggak kuat, malam juga belum makan, dah kita camp di pos 4. Pos 4 itu tempatnya biasa aja sih, landai, enak. Dan di situ ada tempat bekas orang camp bakar kayu gitu. Oke. Nah, kayu. Ya udah kita bangun tenda di situ, masak-masak, bikin mie. Dan teman gua yang ngerasa berat itu udah agak enakan tuh, udah hilang. Setelah hilang dia pengen kencing, antar gua dong keluar kencing. Ya udah sih lu sendiri aja bawa senter kan bisa kan gitu. Biasa juga ini, antar gua dong, gua takut. Gitu. Dia bilang gitu. Teman gua, antar Wir. Oke, gua paham dari situ. Oke, antar dia kencing, terus masuk lagi ke tenda. Pas masuk ke tenda kita masak lagi tuh, bikin kopi, nyebat. Di situ baru ada yang ngelilingin kita di tenda. Tuh apaan tuh? Nah itu, ngelilingin tenda kayak suara sepatu. Awalnya gue kayak sepatu, ini ada pendaki nih lewat. Oh itu posisinya di dalam apa? Di dalam tenda. Kita dalam tenda. Dalam tenda, abis masak kopi itu, masak air, ada yang jalan. Jadi pos 4 itu kita ngecamp, sampingnya tuh kayak jalan ke atas lagi menuju pos 5. Teman gue bilang, itu ada orang tuh yang daki. Coba panggil aja atau kita minta bareng. Pas kita keluar, nggak ada siapa-siapa. Yang berat ini, yang teman gue satu lagi, skip dong. Dia bilang, skip dong, jangan dibahas lagi. Jadi gitu? Kata teman gue ya. Gue bingung, teman gue bingung. Ini gimana? Terus lanjut apa ngecamp di sini? Teman gue bilang, udah camp di sini aja, kasihan. Ya udah lo tidur, lo tenangin, gue jaga. Gue nggak tidur sama teman gue.
Akhirnya udah dia tidurnya pun tidur nggak nyaman, tidur ya masih keganggu pikiran. Tidur ayam gitu ya. Tidur ayam gitulah. Akhirnya udah malam jam 11 setengah 12. Gue keluar lagi sama teman gue pengen kencing tuh. Terus gue yuk kencing gue. Terus ini gimana, tinggalin? Gak apa-apa, tinggalin aja. Udah gue kencing, balik lagi ke tenda. Jam setengah 1 itu berisik di sekeliling tenda. Waduh. Itu berisiknya kayak suara delman. Oh, delman. Delman yang orang dulu tuh kayak di Jogja kan, klutuk. Terus ada bunyi apa ya? Nggak tahu gua gamelan, gua nggak tahu apa yang kayak bau-bau Jawa. Dia ngelilingin kita tuh. Teman gua langsung bangun. Bangun dari tidur bangun. Ada apa? Gua nggak enak. Firasat gua nggak enak. Dia bilang gitu. Udah lo tenang dulu. Ini dia. Gua panik segala macam. Akhirnya nyetel musik kita. Di HP nyetel musik, kita nyanyi, suara itu semakin kencang. Wah. Suara itu makin kencang, makin ngelilingin lagi. Udah berhenti aja kita tidur. Pas tidur nggak ada yang nyaman kan tidurnya. Nggak ada yang nyaman. Gua bilang coba lo keluar satu deh cek. Takutnya ada apa-apa di luar. Oke. Gua nggak berani. Teman gua tolong dong skip, lo tidur, lo nggak usah ngobrol. Teman gua yang berat nih tadi. Tolong dong. Oke, kita sekarang tidur tuh kita. Kira tidur jam setengah tiga tidur. Nanti kata dia, gue jelasin tapi nanti jangan di sini, gue nggak nyaman. Oh gitu. Ya dia bilang gitu. Kita tidur, bangun jam 8 jam 9. Bangun jam 8 jam 9. Kita bongkar tenda, masak, mie. Itu masih suasana biasa aja. Akhirnya ada yang di luar, ada yang tiba-tiba ada yang bakar kayu yang bekas pendaki sebelumnya. Dia masak. Kira kita sapa, Mas mau nanjak? Ya mau nanjak. Oke. Nah ada orang yang yang bakar di situ, yang bikin mie kali ya, bikin mie, nugget, ngopi. Mas kok berani sih di ngecamp di sini? Dia bilang gitu. Emang kenapa Mas? Teman gua, udah yuk nanjak, bilang gitu. Oh temen yang berat tadi? Iya, yang teman yang keberatan tuh, udah nggak usah dibahas, ayo langsung nanjak aja. Akhirnya nanjak. Di pos 5 itu sekitar 2 jam 3 jam karena kan santai. Dari pos 5 kita bukan summit sih, kita naruh keril segala macam di gubuk pos 5. Kita ke Mbok Yem tuh, naik ke Mbok Yem selama perjalanan 1 jam. Di 1 jam itu bukit savana benar-benar kelihatan jelas banget, keren, mantep, indah lah. 1 jam perjalanan kita ngelihat savana semua tuh. Kayak nyampe ke Mbok Yem jam berapa ya? Jam 9, setengah 12-an atau jam 12 deh. Jam 12 kita ke Mbok Yem, akhirnya makan, ngopi, ngerokok sampai jam 1. Jam 1 baru kita nanjak ke puncak. Di puncak kita ketemu orang yang tadi nanya kenapa ngecamp di pos 4. Oke. Gitu. Mas, nanti kita ceritain di bawah. Tapi jangan di sininya, tolong jangan dibahas, kata teman gue yang keberat. Oke Mas, gitu. Tapi tolong kita turunnya bareng ya, gitu. Akhirnya kita minta mereka temenin kita turun. Jadi ngikutin jadwal mereka, kalau turun kita turun, kalau enggak kita enggak. Udah nyampe puncak, turun ke Mbok Yem lagi sekitar jam 3 atau jam 4 deh, jam 3 jam 4-an. Ke Mbok Yem langsung turun ke bawah. Kita ke pos 4 lagi, ke pos 3 lagi, biasa aja. Alhamdulillah biasa aja, nggak ada apa-apa. Nyampe di base camp. Nah baru kita di base camp itu cerita. Gimana tuh? Kayak gue penasaran banget. Cerita. Sebelumnya gue nanya dulu tuh pas di warung, kan base camp ada warungnya ya. Gue nanya, Pak, tadi saya semalam di pos 4 ngecamp, cuman saya ngedengar suara-suara delman, gitu. Gue gituin. Nah akhirnya hari ini malam 1 syuro atau apa gitu, gua gak paham tuh. Kata dia, hari ini malam 1 syuro Mas, malam. Nah itu mereka bukan buat ngejairin tapi menyambut. Oh gitu? Menyambut. Gila kan? Satu tenda, gua dikelilingin delman, terus gua lupa. Ya pas di tenda teman gua bangun tengah malam tuh. Tengah malam dia ngebuka
kan kalau tenda ada sleting itu ya pintunya itu, dia ngeliat kayak orang Jawa pakai kebaya. Waduh. Dia nari kayak nari gini deh. Dia teriak tuh jam berapa, kira gue suruh tidur dah, jangan bahas lagi, skip, pokoknya skip. Kata si orang base campnya, mereka lagi nyambut mas. Dan di atas gue lihat banyak yang pakai ritual itu, banyak yang apa ya, kayak dia acara lah di atas. Oh gitu? Ada, jadi nebarin bunga. Dan itu udah di penduduk daerah setempat. Warga lokal gitu. Warga lokal. Berarti pertama kali gue disambut para delman dan kebaya-kebaya di Gunung Pos 4. Nah, sebelumnya emang ada mitos ternyata di Pos 4 itu nggak boleh ngecamp. Tapi gue nggak tahu. Terus posisi gue tadi yang teman gue capek dan ngerasa berat, ya udah kita terpaksa di ngecamp di Pos 4. Tapi lu tau nggak mitosnya kenapa nggak boleh? Gue nggak tahu kalau di Pos 4 itu. Pernah sih dengar katanya sih di situ tempat kalau di malam 1 suro atau malam berapa gue ya ada suro-suro gitu. Ya pokoknya di daerah itu di Pos 4 itu dia menyambut gerbang. Oh. Dia gerbangnya para orang-orang yang mau mungkin datang ke acara mereka, dia disambut pakai suara gamelan, terus kuda, terus tari-tarian gitu. Oke. Tapi selama itu alhamdulillah nggak ada kejadian yang merugikan kita lah. Cuman gua tahu nih berarti ada mitos di sini bener. Gitu. Terus yang tadi yang lo bilang pendaki tadi itu gimana? Katanya kan pendaki yang Pos 4 itu ternyata udah tahu sebelumnya. udah tahu. Makanya dia nanya di pos 4, "Mas, lo kenapa ngecamp di sini?" Nah, dia tahu kalau di Pos 4 itu nggak boleh ngecamp. Bukan nggak boleh, pasti digangguin. Kasar kitanya kan digangguin ya. Karena kita nggak tahu itu di situ tuh ada gerbang penyambutan, kita kan beda dunia. Oke. Nah, dia udah tahu. Dia cerita-cerita lain kali jangan di Pos 4. Kalau mau camp itu Pos 5. Nah, karena kita kelambatan, kebanyakan istirahat, jadi di Pos 4 itu 8:30 baru nyampe malam. Sedangkan mau ke Pos 5 pasti tengah malam, sedangkan tenaga kita udah nggak kuat. Dan kondisi fisik yang temen gua berat itu udah ngerasa ada hal-hal yang nggak enak lah, karena terpaksa camp di situ. Nah itu teman lo yang berat-berat itu kenapa tuh? Dia nggak? Gua nggak tahu, dia ceritanya gini. Emang gue berat sih, Keril ada yang ngedudukin gue nih di atas. Oh dia gitu. bisa punya kemampuan? Bukan punya kemampuan, dia ngerasanya beda aja. Dia berat tuh di sini. Jadi kayak ada anak kecil kan gue tau anak kecil tuh, taruh di sini di leher. Nah dia kayak gitu. Dia numpang ke sini duduk. Nah, dia kalau berat itu bukan Keril yang dinaik, tapi gituin. Iya. Kalau Keril kan digituin ya, naikin, masukin ke dalam, biar enak punggung atau torsonya. Nah dia enggak, dia ngebuka itu gini ke atas, jadi kayak ada yang naik dia ngilangin gitu. Nah keganggunya di situ. Alhamdulillah di situ nggak ada hal-hal yang selanjutnya sampai turun nggak ada aman. Lah. Terus selain penanjakan itu, nanjak itu ada ini lagi nggak pengalaman? Pengalaman selain gunung itu. Yang kedua Gunung Ciremai. Itu di Jawa Barat di Kuningan. Sebelumnya gue naik Guntur, Papandayan. Nah Ciremai ini yang menurut teman gue daerah situ, Ciremai aja cobain, asik kok katanya. Dan jalannya emang terjal batu-batu. Kira gue berangkat dari Garut, tapi teman gue dari sini, dari Banten. Dari Banten ada dari Banten 1, dari Bandung 1. Ketemuan di stasiun Garut. Karena gue kan dari Garut ya, udah ketemuan di sini, nanti gue naik kereta, lo jam berapa gitu. Naik kereta pagi jam 10, jam setengah 10. Berangkat ketemuan, kira ngobrol nyampe di Kuningan, Kabupaten Kuningan. Nah pas Kabupaten Kuningan itu kita naik elep lagi. Naik elep sekitar 15.000, 12.000, ada yang 12.000, ada yang 15.000, ada yang 10.000. Kita naik jam 12, jam 1. Jam 1 perjalanan 3 jam dari jam 9. Next itu kita ngecamp di base camp dulu. Jadi kebiasaan kita kalau datang di base camp nggak langsung naik, tapi ngecamp dulu karena istirahat nyiapin tenaga buat besok nanjak. Datang di base camp itu istirahat, ngobrol-ngobrol, packing.
biasa ngobrol-ngobrol, lo gimana temen-temen yang dari Jakarta, dari Bandung sama dari Banten, ngobrol asik. Terus rencana kita naik jam berapa, akhirnya rencana naik jam 9 pagi. Jam 9 pagi, oke kita tidur jam pada Isya, setelah Isya tidur, lah bangun pagi tuh di base camp. Pas di base camp kita packing, bangun jam 9 jam 10 karena telat juga. Kita ngopi dulu, makan dulu, terus simaksi, terus daftar ya, bayar itu tiket segala macam. Itu tiketnya waktu itu gua 50.000 satu orang. Oke, tiket dari base camp langsung ke pos 1. Ke pos 1 sekitar 1,5 jam. Nah, dari pos 1 kita ke pos 2. Pos 2 itu ada anak-anak SD. Wah, anak SD, ada anak kecil. Anak-anak kecil ramean tuh. Dia rame banget. Ini di Ciremai. Dia ramean, turun Dari atas? dari pos 2 mau ke, aduh gua lupa namanya itu. Apa ya yang angker itu di situ. Gua lupa namanya apa ya. Dari pos 2 gua langsung ke tempat camp itu. Ada yang Buana 1, Buana 2 itu, tempat camp sebelum summit. Ada anak SD rame tuh jalan. Dia mau kemana? Rame-rame. Ayo ikut. Ayo mas ikut sini, ikut kita. Dia bilang gitu. Waduh, serem juga tuh. Saya mau nanjak deh gitu. Saya mau nanjak. Di sana aman nggak? Bentar lagi nggak kan gitu kan? Kita bahasa kalau naik gunung kayak gini. Bentar lagi nggak? Bentar lagi mas, bentar lagi. Ayo semangat. Biasa kayak gitu kan. Nah si anak-anak kecil ini dia pakai baju pramuka. Oh iya. Baju pramuka semuanya sama. Anak kecil sekitar 7-10 orang. Waduh. Dia ngajak, mas, ayo ikut saya mas, ayo ikut saya. Dia bilang gitu. Akhirnya gua bertiga ini heran kan, wah itu anak bocil dari mana nih? Tiba-tiba naik gunung kuat juga kan gitu. Diajak segala macem, udah biarin aja. Nah, akhirnya dia pergi tuh, bocil-bocil tuh. Anak SD, gua nggak tahu anak SD nggak tahu pakai baju pramuka. Tapi baju pramuka kotor. Jadi kan pakai pramuka kan ada apa namanya? Dasinya gitu ya. Kacu ya, ada kacu, ada ini, dia polos, warna coklat, celana coklat, ada yang sobek-sobek, ada yang kotor. Waduh. Kita firasatnya ya mereka habis dari gunung kotor-kotoran turun, kan? Itu kita nyampe pas di Buana 1 atau Buana 2 gitu. Gua lupa Buana tempat camp itu. Kita ngobrol, itu ya tadi anak kecil siapa sih gitu? Kok nggak ada porternya, nggak ada pembinanya kalau anak sekolah nanjak, cuma anak-anak doang. Nah di situ kita heran, udahlah biarin aja. Nah teman gue yang satu ini dia sebelumnya udah pernah ke Ciremai, dia udah tahu ada pernah kejadian yang kayak gitu. Akhirnya skip ya, nanti kita cerita di bawah. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Nyampe itu sore dari jam 11 itu nyampe Buana 1, Buana 2, gua ngecamp, makan sore jam 5-an. Perjalanan tuh 11 sampai 13 jam karena kita jalannya santai, banyak istirahatnya. Camp lah di situ. Pas ngecamp, temen gua yang tahu ngelihat anak-anak SD itu, firasat gua nggak enak nih. Turun yuk, dia ngajak turun. Nah, teman gua satu lagi, lu apaan sih, lu udah nyampe sini masa minta turun? Tanggung gitu lah. Ya. Kalau minta turun ya udah dari tadi, lu nggak usah ikut gitu. Lu tinggal di base camp, kita naik berdua. Akhirnya dia bilang firasat gua nggak enak gitu. Dia bilang gitu. Gua berusaha nenangin. Ya udah sih nggak apa-apa, lu firasat lu nggak enak tenangin dulu. Lu juga nggak usah ngegas buat yang marah-marah teman gua ini. Udah sekarang kita istirahat dulu. Jam 8, jam 9 istirahat. Ada yang nyetel musik, ada yang ngobrol. Gue ngobrol, yang satu tidur. Nyetel musik sambil ngobrol, ngerokok, ngopi, segala macam. Nah dari gue istirahat jam 10, jam 11 malam. Karena dari situ gue tinggal tidur, teman gue udah tidur semua, bangun pagi. Kita pagi summit itu muncak itu jam 8, jam 9-an deh, jam 8, 9. Habis makan, sarapan, bongkar tenda, kita naik lagi. Pas kita naik, sampai kita puncak tapi kawah apa namanya, kabut. Kabut, nggak kelihatan apa-apa, nggak ada bonusnya. Ya udah oke. Di sana di puncak ngopi doang lagi, nyebat lagi, nyeduh pop mie, nyeduh mie lagi. Kita turun.
Nah pas kita turun, sebelum turun temen gue yang bilang semalam itu tahu kalau ada kejadian anak SD itu, bentar, firasat gue nggak enak, tambah nggak enak nih gitu. Kita stop dulu ya di sini, istirahat dulu. Teman gue bilang, lo kenapa sih dari semalam begini gitu? Cerita lah, gitu kan. Gue bilang, gue udah firasat juga nih. Wah teman gue udah kayak gini, teman gue udah yang satu lagi begitu lagi ngegas lah, orang ngegas. Kira gue bilang, udah stop, lo jangan gak usah ngegas, lo juga tenangin. Kalau mau istirahat dulu di sini. Di istirahat tuh kayak di sebelum puncak tuh ada jalur setapak yang bawahnya jurang. Oke. Jadi gitu jalur itu. Kita istirahat di situ, makan roti, makan mie, nyembat lagi, ngopi lagi. Gua tanya, udah tenang belum? Yuk lanjut, jalan. Jalan lah. Kita bertiga jalan. Nyampe di pos berapa gua tuh di atas itu, ketemu dua jalur. Yang satu ke kanan, yang satu ke atas. Nah, feeling gue perasaan kita nggak lewat jalur ini nih, gitu. Pas feeling gue, teman gue, iya gue juga nggak lewat jalur ini pas daki. Biasa aja tadi jalannya lurus aja naik. Itu jalur batu-batuan gitu, batu-batu ada tebing, banyak tebing. Akhirnya temen gue, lo cek deh satu jalan, yang mana nih yang kira-kira jalannya bener nih, gitu. Akhirnya cek dia ke atas, jalur atas. Yang gue jalur kanan. Temen gue nunggu satu di situ. Cek 10-15 menit. Akhirnya yang di atas, wah di sini nggak ada jurang semua. Nah di gue emang jalurnya landai biasa. Firasat gue sih ke kanan nih, kayaknya nggak bakal ke atas kalau lo bilang jurang. Akhirnya temen gue, nanti dulu ya, istirahat dulu. Nah temen gue nih istirahat lagi, istirahat. Dia selalu minta istirahat karena ngerasa firasatnya udah nggak enak. Oke, istirahat lagi. Akhirnya gue mutusin sama bertiga tuh teman-teman ke kanan, ambil kanan, jalurnya batu-batuan. Nah yang gue heran selama perjalanan ke kanan, ambil jalur kanan itu, kok arahnya muter, jadi ngelilingin tebing. Nah di sebelah kiri itu banyak jurang. Nah kalau sepengetahuan gue, kalau jalur yang benar itu, jadi kita jalur bawahnya jurang. Nah itu jalur yang bener nih kelihatan. Nah sedangkan gue jalur kanan itu, gue jalur di sini tebing, di sini tebing. Jadi diapit gitu. Diapit. Nah teman gue, ini udah nggak beres nih jalur ini, udah nggak beres. Kita cabut lagi. Lo cabut kemana? Kita udah jauh. Itu udah terlanjur jauh tuh. Udah terlalu jauh, jalan 1 jam, 1 jam setengah. Teman gue bilang, kan gue bilang firasat gue nggak enak. Gue bilang balik semalam. Kenapa lo lanjutin? Akhir teman gue debat. Ya lo kenapa nggak cerita dari awal kalau misalnya ada kejadian ini segala macam, segala macam. Ya gue nggak bisa, kan gue nanti bilang cerita apa di bawah. Nah, gue nenangin, udah stop, kita nyari jalan, bukan lo mau debat di sini ya nggak bakal ada solusinya. Bilang kayak gitu. Udah kita mikir ini mau kemana jalurnya. Udah ikutin aja deh. Sambil teriak-teriak tuh, oi, saya kayak nyari, ada nggak sih, minta tolong ya, ada nggak sih perkampungan di sini, ada orang lagi nanjak apa enggak? Jalur terus ngikutin, semakin ke kanan, dan itu semakin landai gitu. Jadi gue diapit tebing. Yang kita coba nyari jalur yang bawahnya jurang deh, nggak apa-apa. Yang penting ada 2 jurang kanan kiri. Jangan sampai kita diapit. Kalau diapit kita bakal sesat nih, tersesat. Kata teman gue. Gue pikir positif, coba cari jalur yang ada airnya. Gue bilang gitu, karena biasanya kalau ada air, ada entah sungai, entah curug atau apa, itu pasti ada perkampungan. Kita cari, pas kita cari, ketemu tuh ada aliran paralon yang itu, yang pecah-pecah. Kita ikutin terus, ketemu sungai. Sebenarnya bukan sungai sih, kayak aliran air dari atas mungkin ya. Gue ikutin, udah kita ngikutin. Setuju nggak nih, gue bilang ke temen gue, setuju nggak kita ngikutin jalur ini, jalur air sampai ujung ketemu perkampungan, kita minta tolong. Mudah-mudahan ada nih. Akhirnya temen gue, ya udah oke, gitu. Oke, jalan. Itu posisi dari atas kan jam 11-an, nyampe situ di sungai itu jam 3-an sore. Jam 3 sore, logistik udah habis, kopi udah sedikit, rokok, beras, segala macam. Karena kita niatnya cuma di atas muncak, makan, beres. Langsung cabut lagi. Kira gue bilang, cek logistik dulu, masih ada nggak? Karena firasat gue udah nggak enak juga.
wah kayaknya gue ada hal-hal yang gak diinginkan nih. Oke, jalan, teman gue cek sisa beras segini aja nih, segenggam, nugget sisa 3 potong, terus kopi sisa 1, air sisa setengah botol. Nah kalau air nggak masalah, kita ada sungai. Oke, jalan lagi, ngikutin aliran air itu. Semakin ngikutin itu semakin ketemu jurang. Saya 1 tapak, kita tebing. Itu bukan jalur yang pendakian tanah, pohon. Jadi batu-batu, tebing gitu, tebing batu putih. Kita ngikutin, temen gue bilang, stop dulu, ini salah jalurnya. Lo salah Wir, lo bukan ke sini jalurnya, harusnya lo tadi bilang ke kanan segala macem. Kan kita setuju udah ngikutin jalur air ini. Karena temen gue, udah dong jangan debat. Pas gitu prosesi debat tuh kita tuh. Nah, sedangkan gue bilang, tadi lo udah setuju jalan ini, jalan yang lo pilih sepakatan kita ngikutin aliran air ini. Oke. Teman gue bilang, ya udah kita ikutin terus deh, siapa tahu ada ini. Tapi ini tebing, nggak apa-apa kalau ada tebing kita turun gitu kan. Jam 5, dari jam 5 kita udah capek, tenaga udah habis, akhirnya kita turun tebing tuh. Turun tebing maksain kita bawa keril, bawa aqua, air segala macam, tebing sampai banyak sobek tangan. Nah gue salah satu sobek di sini. Karena naik tebing, turun tebing. Turun tebing, naik tebing, nyari jalan yang landai yang ngikutin air. Sampai situ jam 5:30 udah kita sepakatin ngecamp di sini, ngecamp di pinggir-pinggir air. Ngecamp, kita diskusi, rundingin ini gimana. Nah teman gue masih emosi, dia nggak terima. Gue nggak mau kayak gini, lo salah gini. Ya kita nggak ada yang salah kok gitu. Tadi sepakat jalur kita ini yang kita pengen ya ke sini. Teman gue, stop dong istirahat, gue capek. Teman gue yang ini ya, yang tadi tahu kalau anak SD itu begitu. Kira udah kita makan. Lo udah sisa beras berapa? Logistik berapa? Kira kita masak, makan. Jam 8, jam 9 ngopi lagi. Udah kita diriin tenda di sini aja ya. Setuju nggak? Setuju. Ya setuju. Kalau mau air ada di depan. Jadi apa ya? Kayak tempat landai, terus jalan ke bawah ada air gitu. Oke. Sampai situ kita istirahat tuh. Nah, teman gue udah ngerasa nggak enak. Jam 9, jam 10-an. Antar gue balik dong gitu. Dia bilang antar gue balik. Lo kenapa sih dari tadi begini terus? Lo bilang tenang, tapi lo yang bikin kita nggak tenang gitu. Lo kalau ada apa-apa cerita. Tolong antar gue balik. Bahasanya gitu ya. Tolong antar gue balik. Ya kita lagi posisi kayak gini, ntar juga besok ketemu jalurnya gitu. Nah gue berusaha nenangin. Udah gak usah debat, kita istirahat, besok kita nyari lagi jalurnya. Nyampe besok malam jam 1, jam setengah 1 deh, jam 12, jam 1-an. Itu air tuh semakin deras tuh, suara air jelas banget. Air kalau malam kan gak ada apa-apa ya, ada suara hewan-hewan kecil tuh, suara air. Teman gue pengen kencing keluar. Gue mau kencing, temenin. Pas di dalam, pas udah selesai kencing, masuk ke tenda, kita masak. Pengen ngopi nih, ada rokok nggak? Ada rokok, ada kopi, dibuka biar adem. Kita ngopi, ngerokok segala macam, udah. Kita tutup tuh, sleting itu setengah. Setengah. Nah temen gue yang ngerasa nggak enak itu kan lagi tiduran, lagi istirahat lah. Kita ngobrol, bercanda biasa, ngobrol biasa, sebat-sebat. Dia bilang tiba-tiba bangun, tutup itu jendela, tutup. Dia bilang kayak gitu. Tutup, tolong tutup. Gue kaget kan sama temen gue. Tutup, pokoknya tutup. Gue tutup, seret. Lo kenapa, ada apa? Akhirnya, pokoknya tutup. Udah kita tidur. Dari situ kita tidur tuh. Gua nggak pikiran udah kacau, teman gue udah kacau, emosi. Udah tidur aja, tidur. Gua nggak mau nyentuh tenda, pokoknya tidur. Gua sleeping bag pakai, pokoknya sampai tutup mata. Pokoknya gue tidur. Temen gue bodo amat. Gue sampai begitu. Yang penting udah tenang diri gue, teman-teman gue suruh tenangin. Jam 12:30, jam 2:30-an. 2:30-an temen gue buka apa namanya, tirai yang di tenda, pintunya itu. Jelas ketemu nenek-nenek. Dia teriak, tolong. Tenda tuh sampai goyang kan. Tolong, bangun.
lo ada apa, di depan ada orang tua, dia bahasa kayak gitu. Siapa? Itu ada nenek di depan. Gua sama teman gua ngecek tenda, wah kok di jurang. Waduh. Di jurang tuh gini, kayak gua tenda di sini, tata di tempat landai, jalan dikit ke sini ada air, tiba-tiba ke atas tempat yang tebing itu. Gua yang turun tebing, ya kita di atas. Berarti lu dipindahin dong? Anjir, perasaan gue udah semakin gak enak. Gue stres, keringetan, gue darahan, masih sakit lah tangan segala macem. Jam 2:30, lu ngeliat siapa? Gue ngeliat orang tua di depan, dia nunggu di depan. Dia mau masuk ke sini. Nah itu posisi gue langsung tutup, temen gue tutup, udah. Gue kan heran ya, kenapa kok bisa dipindahin di sini? Teman gue bilang, kita di jurang, mau pindah apa enggak? Kata teman gue yang ngeliat itu, udah di sini aja, jangan ada yang keluar. Lu jangan ngobrol lagi sampai besok, sampai pagi. Akhirnya gue mutusin, oke, di sini. Tapi gue nggak tidur ya sama teman gue yang satu, yang ngeliat itu dia istirahat. Lu tidur aja, tenangin. Gue sama teman gue nggak tidur, jadi begadang lah. Tapi gue nggak mau ngobrol. Gue nggak mau ngobrol, gue nggak mau ngomongin masalah, karena udah firasat tuh gak enak. Udah lu diem, gue diem. Lu mau ngerokok, tapi gak usah ngobrol. Sampai jam 5 gue ketiduran. Jam 5 itu udah agak terang lah. Jam 5 agak terang. Akhirnya gue bisa tidur tuh agak terang. Tidur sebentar, bangun jam 8, jam 9. Temen gue udah pada bangun, itu posisi masih ada di tebing. Tenda gue di tebing, di bawahnya jurang. Yang tadinya gue landai, ada air, tiba-tiba di tebing. Gue pikiran gue udah kacau, gue mental udah ini, tenaga gue habis karena mikirin masalah itu. Kada kejadian itu, temen-temen gue udah pada emosi, udah pada nyalahin satu sama lain lah. Gue nuduh dia. Akhirnya tenangin dulu. Akhirnya gue packing tenda, masukin. Ini kita kemana? Gue nggak tahu. Gue nyerah. Gue bilang kayak gitu. Gue nggak tahu. Jalan ini gue nggak tahu yang benar yang mana, terserah lo mau kayak gimana. Temen gue, lo jangan kayak gitu lah, lo yang nunjukin dari awal, yang dari atas ngambil ke kanan terus ngikutin air. Kan gue bilang sepakatan kita bersama, gue bilang gitu. Lo setuju, ya udah kita ada di sini sekarang. Bukan salah gue dong, gue debat sih segala macem. Akhirnya teman gue bilang yang ngelihat semalam itu, ngeliat nenek-nenek dia pakai kebaya, ditusuk di sini di rambutnya. Kayak konde gitu. Tapi dia besi panjang. Oh, besi panjang. Besi panjang. Di rambutnya. Di apa sih, konde ya namanya? Konde ditusuk panjang banget. Terus dia warnanya hitam, bayanya emas. Warna emas. Dia cerita, nah kesalahannya dia cerita. Nah sedangkan di gunung itu kan nggak boleh cerita kalau gitu, skip. Karena teman gue penasaran, dia ya udah gue cerita, gue jujur nih gini, gue ngeliat ini, gue ngerasa ini segala macam. Ya udah stop, skip, gue bilang nanti cerita di bawah kalau udah ketemu. Akhirnya dari tebing gue turun lagi, ngikutin jalur lagi, ketemu hutan tuh. Dari air abis, gue ketemu hutan, jalan dari jam 8, jam 9, itu nggak ada logistik pagi, abis, beras abis, kopi abis, rokok sisa berapa batang. Habis kita jalan ke hutan, akhirnya jam 11, setengah 12-an kita nemu kayak rumah kayu, atapnya itu kayak pakai daun, kayak daun kelapa gitu ya, daun kelapa jadi atap gitu. Gue bilang, wah itu perkampungan tuh, kita kesana aja, itu perkampungan. Kita udah nyampe nih, udah mau nyampe. Akhirnya gas ke situ, itu nggak ada siapa-siapa. Itu rumah 01, bukan rumah sih, gubuk kayu ada ini, itu serem bangunannya, hitam kayak kebakar, tapi nggak tahu kayu yang hitam itu, kayu warna hitam. Kira gue bingung lagi di sini, ini kirain gue itu ada masyarakat, ada orang. Temen gue udah emosi, udah capek, udahlah gue tinggal sini aja lah gitu. Lo kalau jalan aja, gue nggak mau lanjut. Yang ngeliat ini, yang ngeliat semalam itu, dia udah mentalnya udah down, tenaga udah habis, pikiran udah nggak kemana. Ya lo pulang aja, gue di sini.
lo nggak bisa kayak gitu, kita berangkat bareng. Ya udah lo duluan aja gitu ya, dia bilang gitu, lo duluan aja, gue mau di sini. Ya nggak bisa lo, capek kita semua istirahat. Kita istirahat, akhirnya bingung tuh mutusin jalur mana lagi gitu. Oke. Udah dari rumah itu kita kembali ke hutan. Nah setelah ke hutan, jalan itu lama, dari jam 12, jam setengah 1 nyampe jam 4 sore. Kita di hutan kebingungan, ada daun yang kita bisa makan, kita makan. Terus ada air kita minum, air apa kita minum. Karena di tengah-tengah itu, di akhir hutan kita nemu kayak hutan, terus tiba-tiba nggak ada pohon-pohon, gersang gitu. Udah ini gua fix, ini udah perkampungan. Gua firasat begitu. Kita jalur, alhamdulillah tuh kita ketemu bapak-bapak yang bawa motor. Nah, kita selamat, bawa bapak-bapak bawa motor. Pak tolong pak, ini jalur kita kemana nih? Nah sampai ketemu bapak-bapak di setelah hutan itu, gua ketemu bapak-bapak bawa motor. Kira gua nanya, Pak jalur perkampungan mana pak, kita mau turun. Ade dari mana, kata bapak itu. Kita dari atas pak. Lewat mana jalurnya? Lingkar Jati, gue bilang gitu. Nah bapak-bapak nggak percaya, akhirnya ini bukan jalur pendakian deh, kata dia. Ini juga bukan jalur pendakian turunan. Iya pak, kita salah jalur, gue bilang kayak gitu. Terus jalurnya kemana pak, kita mau pulang, gue bilang gitu. Akhirnya bapak-bapak itu nunjuk, udah ada ikutin jalur ini aja yang ada ini loh, kayak perkebunan gitu. Kayak daun bawang, terus tomat segala macem. Ada ikutin itu, nanti ketemu perkampungan. Kira oke pak, makasih pak. Kita jalan tuh dari situ. Jalan sampai alhamdulillah ketemu perkampungan. Kamu kita nanya, Bu, base camp Lingkar Jati di mana bu? Karena itu beda kampung. Udah jauh berarti. Jauh, kita muter salah jalur. Kira ibu bilang, ini bukan Lingkar Jati dek, ini perkampungan aja. Ade turun, nanti coba tanya ke yang di bawah, nanti ditunjukin jalurnya. Kira kita turun, oke bu, makasih bu. Kita turun tuh ngikutin. Nah temen gue udah capek. Kira putusin istirahat di rumah warga. Kira ditanya sama warga setempat, Ade dari mana? Katanya, kita dari atas pak. Di sini jarang loh dek yang nanjak sampai turun di jalur ini, kata si orang tua ini. Hampir semua nggak ada yang selamat katanya. Waduh. Ade kok bisa selamat? Dia bilang kayak gitu. Saya nggak tahu pak. Saya dari atas, dari puncak kita mau turun, akhirnya kita salah jalur. Nah, Ade lewat tebing nggak? Iya pak, kita lewat tebing. Tangan gue masih darahan nih di sini. Masih ada bekas sobekannya nih, ada nih. Sobekannya. Alhamdulillah ada ini orang yang selamat. Nah, jarang banget yang di sini yang selamat dari atas gitu. Iya pak, makasih pak. Akhirnya dia nawarin air, dia nawarin roti, makanan. Udah ada, istirahat aja dulu di sini. Istirahat, temen gue semakin gak enak firasatnya. Firasat temen gue gak enak. Akhirnya udah selesai istirahat, kita pamit sama bapak-bapak sama ibu-ibu yang punya rumah di situ. Kita pamit, Pak, saya mau turun, saya mau ke base camp dulu Pak, kita mau lanjut pulang. Oke deh, hati-hati ya, gitu. Hati-hati, nyampe lah base camp. Di nyampe base camp itu, semua orang kelihatannya heran. Karena baju gua kotor, ada darahnya segala macem. Gua masuk ke warung, makan, langsung gua lapar banget karena seharian kita nggak makan. Cuman makan ada daun pepaya, daun apa gitu kita makan, digado, udah kita makan di atas itu waktu di hutan. Nyampe warung ada ibu-ibu yang jual nasi, kita makan, lahap tuh. Ya si ibu-ibu ini ngeliat kita heran. Ade dari mana gitu? Ade dari mana? Saya dari atas bu, baru turun, kata gitu. Akhirnya dia bilang, yaudah deh makan aja, habisin deh gitu. Dia bilang begitu. Nasi yang saya punya habisin aja deh. Kita disuruh makan. Iya bu, nanti kita nambah kok bu, kita nambah. Emang ada beberapa lauk yang kita habisin karena lapar kan, posisi lapar, capek. Pas kita bayar, nggak usah deh, nggak usah. Udah bilang gitu. Gak usah, ini buat Ade. Gak usah, yang penting Ade selamat. Gue pikirannya yang penting Ade selamat. Nah dari situ kan, gue udah biasa, gue heran segala macem. Aku aja kepikiran gue, udahlah yang penting gue makan selesai lah. Terserah ibu-ibu di situ, warga situ mau ngomongin kita kayak gimana, yang penting kita selamat. Akhirnya gue makan, beres makan, dibayar tetap nggak mau.
Bu, saya punya ini Bu, saya punya barang ini, yang penting buat bayar ibu deh, nggak usah deh, itu buat adik aja. Akhirnya oke lah gitu, kita beres-beres, packing segala macem. Dari jalan aspal itu, kan kalau mau naik ke base camp nggak ada jalan aspal tuh, yang lurusan. Nah kita naik mobil pick up, ketemu bapak-bapak tua yang bawa sayuran atau bawa apa gitu, barang-barang. Kita numpang ke situ sampai bawah, sampai parkiran apa kayak jalur umum lah, jalur motor, mobil. Kira bapak-bapak ini nanya, adek abis dari mana? Selalu tanya abis dari mana, padahal di situ pendakian gunung. Ya kita jawab, saya dari puncak Pak, dari atas. Kalau dari atas nggak begini deh, katanya. Itu bapak-bapak, nggak bakal kayak gini. Adek dari mana gitu, dia betul nanya adek dari mana. Saya dari atas Bapak, masa Bapak nggak percaya? Teman gue emosi, saya dari atas Pak, masa Bapak nggak percaya? Ini kita bawa keril, kita bawa barang, kita habis nanjak Pak. Bukan gitu deh, adek salah, katanya gitu. Adek bukan dari atas, kita dari atas kok Pak. Nah gue tenangin, teman gue emosi, gue tenangin. Udah nggak usah Pak, iya kita di atas. Akhirnya gue cerita, kita sebenarnya dari atas Pak, dari puncak. Terus sempet salah jalur Pak, jadi semalaman kita di atas, di tebing segala macam. Gue ceritain sama omongannya yang bapak-bapak di kampung itu. Dia bilang gitu? Ya gitu, dia bilang untung adek selamat, katanya gitu. Jarang orang yang selamat di jalur itu dek. Pakaian adek sekarang ada darahnya, saya tahu gitu. Karena kan bapak-bapak ini ternyata lebih tahu. Kira gitu, adek ngelanggar apa di atas? Kira gua nanya, lu ngapain di atas? Gua ngapa-ngapain. Nah, ada hal-hal yang gua langgar itu, kita langgar ya. Satu, nebang pohon. Bukan nebang pohon sih, buat pohon bakar itu, buat masak. Gitu. Pas ngecamp di Buana 1 apa Buana 2. Karena Buana 1, Buana 2 itu dia kayak lembah, dingin banget. Dinginnya lumayan. Gua bakar itu yang pertama gak permisi kali ya, kasar di penduduk di situ. Terus gua nggak permisi, gua asal gua bakar, sampah-sampahnya masih ada di situ. Oke. Gitu. Itu Kesalahan gua di situ. Adek lain kali hati-hati, semua tempat pasti ada penghuninya. Hargain tempat di sini ya dek. Udah Bapak bilang, iya Pak, saya salah, saya minta maaf. Nah setelah itu, oke lah. Akhirnya nyampe jalan, beres-beres, mandi, segala macem, tenangin pikiran dulu. Kita nginep, cari penginapan di situ buat tenangin, karena nggak mungkin malam, itu posisi malam. Sore dari tempat makan itu sampai bawah maghrib sampai malam, kita nggak mungkin berangkat dari Solo dari Kuningan langsung pulang ke rumah masing-masing. Kira yaudah kita cari penginapan aja yang murah, kita cerita di situ. Kira cerita, ada emang temen gue yang ngeliat itu, yang sebelum kena anak SD. Kira di tempat penginapan kita ngobrol, lo kenapa nggak enak, perasaan gak enak. Gue ngeliat anak SD itu bukan anak SD. Oh iya? Iya, itu rombongan yang kita ajak. Dia ngajak kita, kalau kita ikut kita mati, katanya. Waduh, dia gini, jadi ngajaknya gini, ayo sini ikut sama kita mau mati nih, kita mau bunuh diri nih, mau ini. Oh dia bilangnya gitu, yang temen lo lihat? Temen gue, tapi temen gue nggak cerita. Nah, taunya temen gue nggak enak, firasat nggak enak segala macam. Dan kita orang awam ngobrolnya, kan dia ngajak ya, anak SD itu gue nggak mau nyebut anak SD, tapi anak kecil. Dia ngajak, ayo sini ayo mas, sini mas, ikut kita. Nah, teman gue itu dengernya, ayo ikut kita mati, ayo ikut kita ke jurang, ayo ikut kita ke dunia ini segala macam gitu. Jadi kita diajak. Nah, kata teman gue, kalau kita tadi ikut mereka, kita udah nggak ada di sini lagi. Teman gue bilang gitu. Alhamdulillah kita selamat. Lo kenapa nggak bilang? Gue udah bilang kan di Buana itu yang mau summit, gue minta turun, jangan dilanjutin. Nah akhirnya gue nggak berani ngomong di situ karena emang nggak boleh. Nah akhirnya yaudah, kita nggak ada yang salah segala macem. Akhirnya kita koreksi tuh, lo ngelanggar apa di gunung? Gue bilang kayak gitu. Akhirnya dia cuman nebang pohon,
buang sampah, buang rokok, puntung rokok, ini mie dibuang-buang asal segala macam, kencing sembarangan, kayak gitu aja. Ya udah, ini evaluasi buat kita buat kedepannya nggak kayak gini lagi. Ini pelajaran nih. Kira udah itu tenang, kita istirahat, dan alhamdulillah selamat sampai situ. Anjir, gila. Berarti omongan yang anak SD itu yang didengar sama temen lo sama lo denger beda ya? Beda. Kan orang gini, gua kalau mendaki gunung kan kayak gua naik, ada orang pendaki turun, kan kita saut-sautan kan? Sapaan kan. Ayo mas, semangat mas, bentar lagi puncak gitu kan. Nah, anak-anak itu yang gua rasa dia gembira aja turunnya, kayak lari kecil gitu. Terus dia bilang, ayo ikut kita turun ke bawah, ayo ikut kita turun ke bawah. Nah teman gua diem, dia dengernya, ayo ikut kita. Dia bukan anak-anak katanya gitu. Nah gue lihatnya anak-anak kecil, 7-10 orang. Dia lihatnya bukan anak-anak kecil katanya. Dia orang ngajak kita buat ikut mereka lah gitu, di dunia mereka. Oh yang berarti yang teman lo lihat bukan anak kecil? Bukan. Sosoknya kayak gimana? Teman lo cerita nggak? Sosoknya kayak bapak-bapak rombongan gitu. Orang dewasa. Jadi bapak-bapak, tapi bukan kakek-kakek sih, kayak bapak-bapak udah tua. Dia jalan, bentuknya ya kotor aja gitu, kotor, pakai kaos, pakai celana yang sobek-sobek. Dia ngajak, jadi ngajaknya yang dia lihat kayak begini, sini, gitu, sini. Nah kalau dia kan, kalau gue lihat, ayo sini ikut, kita mau turun nih, sama kayak orang pendaki turun, ayo turun gitu, kasar gitu ya, atau enggak semangat ayo puncak bentar lagi gitu. Nah kira-kira gue kayak gitu, ya teman gue lihat beda. Waduh, dan dia nggak cerita, cuman firasat gak enak gitu pas di pokoknya Buana 1, Buana 2 itu gue ingetnya, tempat camp mau ke puncak. Oke. Itu maksudnya nih kalau belum pada tahu nih, kenapa nggak boleh cerita di atas? Karena dari dulu kalau cerita di atas emang nggak boleh sih. Khawatirnya kejadian yang nggak kita inginin kejadiannya di atas. Lebih parah lah daripada yang itu. Oke. Nah, karena yang kita udah beberapa kali ngedaki, terus cari tahu informasi teman-teman juga yang udah pernah naik gunung segala macam, kalau ada hal-hal yang begitu kita nggak boleh cerita di atas. Cuma jadi suges juga mungkin. Jadi suges, kasihan temennya segala macam. Kalau ada khawatir hal-hal yang tidak diinginkan, lebih parah lah. Oke. Nah untungnya di situ kita masih diselamatin. Nah itu dia, untungnya masih bisa selamat. Kalau dari dengar-dengar yang penduduk-penduduk situ kan bilangnya, untung, maksudnya kalau yang ada lewat jalur situ kemungkinan besar nggak selamat. Kemungkinan nggak ada yang selamat. Anjir. Yang gue heran bisa dipindahin tadi. Nah itu gue juga heran. Pindahinnya emang jaraknya pendek sih, dari landai kan kita turun tebing nih, turun di sini kita ngecamp, di sini ada air. Gitu. Jadi pas kita jalur tebing ada air dari atas gini ya. Nah, kita turun. Udah kita ngecamp situ aja karena posisi maghrib kan, mau malam. Kita ngecamp, jam 2:30 teman gua yang dilihat nenek-nenek itu akhirnya suruh tutup, udah tutup. Akhirnya kita keluar, wah kita di tebing ini, bukan di bawah. Itu posisi gelap, gua nggak mau bawa senter, nggak mau bawa apa. Tapi pas gua lihat tebing lah pokoknya, udah jurang di mana-mana segala macam. Pikiran gua udah kacau gitu. Iya logikanya nggak mungkin dong orang pindahin tenda sama orang-orang yang di dalam ya kan. Tuh. Nah terus gue lupa sih yang pas di warung itu, yang pas di pick up mobil kan ada bapak-bapak ya. Dia nanya, Ade ketemu ibu-ibu nggak? Dia bahasanya ibu-ibu. Iya pak ketemu. Untung Ade selamat gitu. Kenapa? Dia yang ngajak Ade ke jurang. Pantes kita dipindahin ke jurang, nggak tahu ya gue mau jorokin atau dilemparin ke jurang, gua nggak tahu. Untung ada selamat. Iya Pak, alhamdulillah selamat gitu. Kesalahannya memang pas kita cerita bukan nebang pohon. Kalau nebang pohon kan gede banget ya. Kita ambil ranting-ranting pohon tanpa izin, terus acak-acakan sampah di mana-mana. Ya evaluasi kita, kesalahan kita gara-gara itu. Karena kita dikasih teguran lah mungkin ya. Karena tempat dimanapun pasti ada penghuninya.
Ya buat jadi pelajaran juga nih buat yang pelajaran, nonton. betul, buat yang nonton. Terus selain itu nih, lo kan sering nanjak nih kan, sering nanjak gunung. Selain itu ada pengalaman-pengalaman mistis lain nggak? Ada sih, ada. Ini pengalamannya gue pertama kali naik gunung. Ini pertama kali. Kalau yang Lau sama Ciremai ini, gue bukan sering, tapi baru sekali-sekali lah, sekali-sekali, nggak sering banget di tahun 2017, 2016 ya kalau Ciremai. Jadi gue pertama kali naik gunung di SMA itu, waktu SMA. Oke. Gue diajak tim Wapala di SMA segala macam tuh, organisasi pecinta alam. Karena gue tertarik tapi nggak ikut organisasi. Gue nyoba tuh, pertama kali naik gunung nih gue. Gue takut awalnya. Gue pikirannya, wah ada harimau, ada ular, ada jin, setan segala macam. Gue gak mau, akhirnya temen gue ngajak yang ikut Wapala. Udah cobain aja, seru kok, asik sana ngopi segala macam. Akhirnya gue coba deh gitu kan. Itu berangkat pertama kali gue naik gunung malam. Sore dari sekolah kita mulai di sekolahan. Terus kita berangkat bawa motor nyampe jam 8, jam 9. Jadi lumayan malam, akhirnya kita mutusin. Temen gue bilang ini, udah kita berangkat malam aja deh, jam 12. Enak kok 2 jam doang katanya. Pas nyampe Kawah, nanti subuh. Seru tuh nanti ketemu sunrise segala macem. Nah kita ngecamp itu di Abah, namanya Abah, penduduk di situ lah. Temen gue yang udah kenal. Karena ngecamp semalaman sampai jam 12, jam 1 baru kita nanjak malam. Itu barang gue pakai tas ransel, celana pakai lepis, kaos biasa. Kayak mau nongkrong aja, bukan naik gunung. Pakai sendal swallow lah kan. Akhirnya naik. Nah, gue kerasa ketagihan di situ. Wah, kawahnya seru, puncaknya enak, adem lah, dingin ya, terus rame, ngobrol-ngobrol, bikin mie kita di belerang, bikin telur di belerang. Nah, itu yang itu pertama kali gue naik gunung. Akhirnya gue itu gunung ini, gue berangkat itu nanjak 12 kalian. 12 kali? 12 kali ke tempat itu. Terhitung sampai terakhir? Kehitung sampai terakhir, 12 kali. Yang pertama gue sama temen gue yang pertama kali, tuh emang capek. Tapi gue kerasa, wah kayaknya seru nih gitu. Akhirnya waktu SMA itu gue sering ke situ. Oke. Sekali, 2 kali, ketiga kali. Ketiga kali kita bertiga sama temen CS gue lah. Yuk naik lagi. Kira kita berangkat siang, nanjak siang. Dari base camp siang, dari sekolahan kita kumpul, berangkat ke tempat, nyampe jam 2, jam setengah 3. Sorry gue potong, ini gunungnya di mana nih letaknya? Nah kalau gunungnya, gue nanti cerita ya, tapi gue nggak mau ngasih tahu tempatnya. Oke. Karena ada hal-hal yang menurut kita dan gue sama temen gue, ini nggak bisa dipublis banget. Tapi gue ceritain kejadiannya aja. Cluenya deh di daerah mana gitu? Cluenya di daerah Banten. Oh, daerah Banten. Daerah Banten. Ada daerah Banten tempat sebenarnya gunung juga bukan, terus tempat camp aja sih, tempat kita nanjak biasa aja gitu. Buat gabut-gabutan kita ke alam-alam gitu. Oke, lanjut. Ketiga kalinya kita nanjak. Berangkat siang sampai jam setengah 3-an, asar kita baru nanjak. Asar itu hujan posisinya. Sore-sore hujan, gue bertiga, gue masih pakai sama ransel. Gue nggak tahu perlengkapan gunung tuh kayak gimana, carrier itu kayak bagaimana modelnya, terus celana gunung, sepatu masih nggak kepake, masih pakai sendal swallow, kaos, celana lepis pendek, sobek-sobek. Kita berangkat sore, nyampe pos 2, pos 1, pos 2 sama pos 3. Pos 3 hujan badai itu. Kepala gue pusing di situ. Kepala gue pusing karena angin sama hujan. Nggak ada jas hujan, kita hujannya basah. Ada kresek di jalan tuh, di trek, kita masukin ke tas itu buat nyedungin tas aja. Badan tetap basah. Akhirnya gue minta, gue nggak kuat, gue meriang, gue nggak enak badan segala macem. Teman gue bilang, wah nggak bisa gitu, udah naik aja terus. Terus juga nggak apa-apa kok di atas, di jalan udah aman, pokoknya kita jagain. Sini tasnya gue bawa, dia bilang gitu. Udah tas gue dibawa mereka. Gue tetap jalan nyampe pos 3 sampai ke pos 4 itu yang mau arah ke Kawah. Nah itu malam posisinya, karena kita istirahat dulu tuh di
perjalanan pos 3 ke pos 4. Kita istirahat di tengah-tengah. Nah, itu ketemu gimana ya, dari perjalanan trek kan ada banyak pohon nih, pohon tinggi-tinggi. Kita masuk ke atas, landai itu nggak ada pohon, jadi gersang aja gitu. Banyak ada rumput-rumput, semak-semak. Nah, di situ ada satu pohon yang bentuknya gimana ya, kayak bukan, jadi gini nih gitu bentuknya. Jadi dari bawah melengkung gini. Melengkung ya. Nah, kata teman gue sih itu pohon yang rubuh, dia bentuknya gini gitu. Oke, nggak apa-apa, kita istirahat di situ, ngopi-ngopi segala macem. Akhirnya ngopi-ngopi di situ sampai jam 5:30 kita naik ke arah kawah itu malam jam 6:30. Beres ngopi segala macem, kita di situ ketemu firasat gua nggak enak. Ini yang gua rasain. Ketiga kali gua naik tempat yang sama, gua ngelihat suara, awalnya dengar suara, suara kayak anak bayi nangis. Tapi nangisnya nangis anak bayi, kalau nangis gimana ya? Nangis ketawa. Nangis ketawa itu di pertigaan. Jadi pas mau ke arah kawah, pertigaan, ke kanan ke puncak, ke kiri ke tempat lain. Gua nggak tahu ke kiri itu apa. Kira gua istirahat di situ, gua ngerasa nggak enak. Wih, dengar sesuatu nggak? Bilang teman gua, nggak ada apa-apa. Kira teman gua, nggak ada apa-apa, lu dengar apa, suara apa? Kira gua, oke deh, nggak apa, lanjut aja gas. Kira lanjut lagi gas, kita foto-foto dulu tuh. Ada plat gitu ya, plat nunjukin arah puncak sana, ini arah sini. Kita foto-foto. Pas foto-foto, gua ngedengar suara ayam. Suara berkokok gitu. Enggak, ayam apa ya? Ayam yang kecil yang kayak kruk 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 gitu. Gua nggak tahu tuh, kayak jenisnya kayak suara ayam. Itu posisi setelah foto gua duduk, ngerokok segala macem. Posisi duduk, gua dengar krik. Akhirnya gua tanya, dengar suara nggak? Enggak ada apa-apa, coba diem nggak ada suara apa-apa tuh. Nah, pas di situ, itu kan kita pertigaan ya, pertigaan di sini trek, kita duduk di sini di antara pertigaan itu. Di belakang gua ada kain di atas nyantul satu. Kain putih. Aduh, merinding gue. Gua nggak tahu, teman gua lihat, wah itu apa? Hilang tuh. Dia kayak imajinasi kali ya. Teman gua yang lihat, maksud gua. Di belakang gua, di atasnya. Gua lihat sini nggak ada apa-apa. Akhirnya gua merinding banget. Dia merinding. Lu ngeliat apa? Itu ada kain di atas nyantul putih katanya. Dia kayak kain yang jatuh banget tuh. Bahannya jatuh, dia kena angin goyang segala macam. Gua lihat orang nggak ada apa-apa kok. Akhirnya yaudah istirahat dulu aja sini. Oke, ini istirahat segala macam. Pas mau jalan, kain itu dari ujung sebelah kiri, arah kiri jalan ke tengah. Waduh. Kita ngelihat semua. Itu bentuknya kayak kuntilanak lah. Kuntilanak jalan cepet seret ke atas. Tapi yang lihat kain doang gitu? Kain doang. Jenisnya kayak kuntilanak. Karena kan gue kayaknya putih, jubahnya panjang, warna putih, terus dia terbang, nggak ada kaki, nggak ada apa, kayak kain di ini aja sih, kain gitu. Kira teman gue kaget, gue juga kaget. Itu apa segala macam. Nah, gue sama teman gue tuh kayak nggak ada rasa takut waktu di situ karena rame. Takutnya itu cuman apa ya, di awal aja sih pas ngeliat, nggak apa-apa itu mah kuntilanak, ayo kita samperin aja deh. Kata, kuntilanak doang kalau langit. Temen gue gitu kan ya, gue sama teman gue begitu. Udah samperin aja, nggak apa-apa kuntilanak doang, kita obrolin, kita apa kek, diajak bareng gitu kan. Bilang gitu? Iya, gue bercanda sama teman-teman gue gitu. Ayo kita jalan tuh. Pas jalan, kain kita udah jalan lurus ke arah kanan, ke arah puncak. Gue ngeliat di belakang masih nyantol. Dia gini, gitu mas. Itu nggak di pohon, di tengah-tengah jalan aja. Nah gue bilang, wih itu masih ada tuh orangnya tuh. Gue bilang gitu, wih masih ada. Wih gue batu kecil timpuk-timpukin segala macam gue tuh. Teman-teman, karena gue sama teman-teman gue berani, nggak ada rasa takut lah. Timpuk-timpuk, pergi lo, kalau mau ikut nanjak ayo bareng. Gitu. Teman gue bilang gitu. Karena udahlah cabut nyampe kawah ngecamp segala macem, terus muncak sampai turun, alhamdulillah nggak ada apa-apa.
Jadi di tengah pertigaan itu aja sih gue nemu kuntilanak itu. Akhirnya gue pas di base camp pas turun, gue tanya ke penduduk situ, gue cerita tadi di atas, bah nemu ini bah, nemu ngeliat kuntilanak malam-malam di pertigaan ya. Iya, ya nggak apa-apa kok pertigaan mah. Gitu. Ya nggak apa-apa lagi. Pertigaan doang mah. Gitu lah. Iya bang, lihat kuntilanak kayak putih-putih gitu. Iya emang udah sering di situ katanya. Asal jangan sendiri. Gitu. Kata abahnya yang penting jangan sendiri gitu. Kalau malam berangkat diusahain jangan sendiri. Minimal berdua bertiga deh. Berhubung posisi kita kalau sama hantu itu ya biasa aja gitu kan. Akhirnya kita bercandain tuh kan. Abahnya juga ngeliat, abahnya emang ngejas di pertigaan itu emang angker. Angker ada penghuninya segala macam. Itu. Tapi si abah itu bilang ya nggak apa-apa kalau di pertigaan mah. Berarti ada tempat-tempat spot-spot lain yang menurut dia. Wah, gue nggak tahu, belum tahu. Nah, cerita lagi. Itu pertama gue ketemu kuntilanak. Ya. Itu gue turun dari puncak itu sore. Setelah sore itu kita pulang aman. Itu pendakian kita ke berapa ya? Ketiga deh, tepat sama. Kira kita penasaran dong. Gue penasaran, temen gue penasaran. Wah itu kayaknya seru juga tuh kesana lagi. Siapa tahu ngeliat lagi kita rekam aja gitu. Kita bawa HP segala macam. Temen gue bilang begitu. Akhirnya kita mutusin berangkat lagi. Yang keempat, kelima, yang keempat kita nanjak nggak ada apa-apa, nggak dapet apa-apa. Tujuannya kita kayak apa sih ekspedisi malam lah. Gitu ya. Nah, jadi ke gunung bukan nikmatin alam, jadi nyari hantu. Gue siapin kamera setiap jalan. Mana nih hantu, di mana nih hantu. Akhirnya nggak ketemu. Yang keempat, yang kelima, gue nanjak sama temen gue yang sama nanjak lagi, tapi kita beda jalur. Yang biasa jalur gue, misalnya jalur B nih, karena situ bukan pendakian juga sih sebenarnya. Jadi kayak tempat alam yang bisa ada tempat nanjak deh gitu orang-orang di situ. Jadi bukan wisatawan banget. Kira kita dikasih tahu di situ ada curug yang jalur B nih gitu. Kira ayo cobalah kita ke curug. Nah, kita ke curug di pos ada bukan pos sih kayak gubuk tempat bapak-bapak kumpul gitu segala macam. Kita naik. Pak, punten mau naik ya. Kita bilang, "Mau kemana deh? Ke atas, ke puncak." Hati-hati ya dek gitu kata bapak-bapak ini. Oke pak, iya pak. Mau lewat mana? Itu katanya lewat curug pak. Oh iya lewat curug, lewat sini nanti ikutin aja. Sama berapa orang dek? Kita bertiga aja. Ya udah hati-hati ya, jangan malam-malam. Nah, pesan bapak itu jangan malam-malam. Kita berangkat pagi, itu pagi. Karena rencana tektok. Jadi berangkat pagi, turun sore. Berangkat dari jam 8 deh, jam 9-an berangkat. Nyampe curug itu ada warung. Jadi ada warung buka satu warung buka. Kita nyampe curug, kita makan, beli gorengan, beli nasi uduk, beli air segala macem. Karena kita nggak bawa logistik. Jadi niatnya cuma tektok, beli, ya udah ngopi doang, nyebat doang. Nah kita seneng tuh ketemu curug tuh ya. Ketemu curug seneng. Nah kita tahu mitosnya di curug itu ada penghuninya. Ada ada mistis-mistisnya lah. Kira kita ngobrol di warung itu, Kang, emang di sini ada mistis-mistis gitu ya? Iya Kang, di sini mah sering kita kejadian yang begitu-begitu, kata si tukang gorengan ini. Kang mau kemana? Mau ke puncak. Tapi jauh lewat sini mah Kang, kenapa nggak lewat yang di bawah? Katanya. Karena ini di bawah lebih dekat, lebih cepat. Kenapa lewat sini? Nggak apa-apa Kang, mau nyari sensasi baru aja. Oke lah, karena kata si Akang ini, pedagang gorengan ini, dia bilang di jalur itu hati-hati ya Kang. Nih dari curug ke atas, di situ hati-hati ya Kang, kata dia gitu. Dia udah mesenin gitu. Kira gue berangkat ke atas, nggak ketemu apa-apa. Pas turunnya sama, ada di curug lagi. Di curug lagi. Kita mandi segala macem, siang mandi, berenang segala macem. Kita foto-foto. Pas foto-foto di kan tebing ada air ya, curug itu kayak air terjun. Nah di tebing itu ada baju kotor, warnanya abu-abu putih kotor, bolong-bolong, sobek-sobek. Di foto gua ada
tapi di foto teman gue nggak ada. Oh iya. Iya, jadi bajunya nempel, otomatis kan kalau nempel harusnya dia jatuh dong kena air. Kenapa dia nggak nempel? Di foto gue doang yang ada, dan beberapa foto, nggak cuma satu. Tempat spotnya sama fotonya. Gitu, gue foto, lo kok ada yang ngejanggal nih, ada yang ngejanggal. Kira gue itu pas posisi udah turun, kita ngobrol udah turun. Gue ngobrol sama sama penduduk, Pak, tadi kita foto di atas, cuman ada hal yang ngejanggal nih, di mana? Di Curug. Ada ke Curug gitu. Iya Pak, ke Curug, kita mandi di situ. Nah, Bapak bilang kalau ada ke Curug hati-hati ya Dek gitu. Dia bilang gitu. Hati-hati ya Dek, karena situ banyak yang gangguin. Oh iya Pak, kita baru tahu tuh. Oh iya Pak. Oke Pak, makasih Pak informasinya. Udah nyampe situ, kita ke motor parkiran. Nah, gue sama teman-teman gue ngerundingin. Itu masih jam 2:30 deh, masih siang lah ya, setengah siang. Karena teman gue ngajak, ayo kita rendam air panas gitu. Ada tuh di bawah gitu, dekat-dekat sini, di air kawah gitu. Akhirnya kita, ayo gas, kalau mau gas. Kayak lain kita mandi aja, bersihin badan. Kita gas, nyampe jam 4, jam asar. Asar itu kita ke warung yang di tempat pemandian air panas itu. Akhirnya ke warung, kita makan mie, terus ngopi-ngopi lagi. Akhirnya di atas itu ada yang digarisin. Jadi pemandiannya di sini ya, ini pemandian. Nah di atas tuh kayak jalur gitu, kayak gunung, kayak bukit. Nah di warung ini batas ada pembatas. Kenapa tuh dibatasi? Nah temen gue nanya, Bu, itu kenapa dibatasin? Emang kenapa di atas ada apa gitu? Emang nggak boleh ke atas? Iya dia nggak boleh ke atas. Kalau dulu sih emang dijadiin wisata katanya, kata si ibu-ibunya ini. Kira Bu, boleh nggak kita ke atas? Teman gue kan nekat ya, gue bertiga nekat, pengen tahu aja nih di atas ada apa. Kira ibu ini bilang, jangan deh, nggak boleh, emang udah nggak bolehin. Nah, teman gue nekat ke penjaga tiket, dia ngomong, Pak, boleh nggak ke atas kita Pak, ke sana yang dijaga itu, katanya ada apa sih di atas gitu. Di situ ada ini deh, batu, dia bilang, batu yang bentuknya gamelan. Jadi bentuk batu bulat, tapi ada kayak gamelan tuh bundar di tengah-tengahnya. Oke. Ya kata si bapak penjaganya, ada mau ke sana katanya. Sebenarnya udah nggak boleh deh katanya. Ada berapa orang ke sana? Kita 3 orang Pak katanya, sama teman-teman saya. Ya udah, tapi bentar aja ya, hati-hati. Oke, hati-hati. Dia udah dibolehin. Bu, saya udah bilang ke ini katanya boleh, tapi sebentar aja. Oh ya udah nggak apa-apa, terserah deh. Gitu, kata ibu-ibunya. Beres makan, beres ngopi, kita ke atas. Nggak bawa apa-apa, cuma bawa HP. Terus nyampe tuh di atas, kosong kayak perbukitan, cuma ada semak-semak, tapi banyak batu gede-gede. Nah satu batu itu yang bulat bentuk gamelan, bentuknya kayak gamelan. Akhirnya di situ kita foto-foto tuh, unik kan, batu unik. Nah, teman gua itu usil, teman gua, wah gua kencingin aja lah kali ya, gua kencing di sini, seru nih kali ini katanya.